Kamu dengarkan nih, dengarkan. Saya ini cucu Nabi. Wah. Kalau kamu mau ke surga, tidak akan bisa tanpa syafaat saya sebagai cucu Nabi yang berkaromah, bersyafaat. Paham lo? Terserah, saya mah tidak percaya. Jong. Sesat, duduk kafir. Beredar videonya di YouTube. Tuh. Kaumnya sendiri bilang, kalau punya permasalahan, kalau punya masalah, datanglah ke kuburan kami, maka kuburan kami akan menyelesaikan semua permasalahan itu. Bukannya itu yang Pegadaian saja ya. Bukannya itu yang disebut sesat, disebut kafir. Sekarang kamu nuduh kafir sama saya. Goblok lu. Jong. Aduh, malikin. Kurang ajar nih orang ngajak ribut. Bukan ngajak ribut, situ duluan yang bikin provokasi. Jika sebelumnya saya sudah meng-up tentang cepot PS Habib ini berlanjut sahabat, artinya bahwa seniman Nusantara memang luar biasa peka terhadap situasi sosial yang ada dan juga berupaya membangun satu edukasi dengan gayanya sendiri, yaitu melalui wayang. Ini sangat viral di beberapa kanal media sosial. Dan keviralannya ini karena ini terkait soal bagaimana Sandalang ini mencoba membangun satu narasi yang membuat para kelambalawi terpojok dalam bentuk seni, dalam bentuk pentas wayang. Jadi memang agak repot untuk dilawan kalau pola-pola seperti ini. Saya sudah mengatakan bahwa proses perlawanan secara kultural melalui seni itu pasti memang akan jauh lebih masuk ke dalam ruang batin masyarakat dengan cepat. Dan hal ini sukses dilakukan oleh Dalang ini dengan menggunakan aktor, yaitu Bang Cepot. Seperti apa videonya, tidak perlu berlama-lama, ini kita simak secara bersama-sama. Ini ternyata orangnya yang tidak percaya sama saya sebagai cucu Nabi. Kurang ajar lo. Ya, memang saya orangnya tidak percaya kalau kamu itu adalah cucu Nabi. Emangnya kenapa? Ada masalah? Ini kan hidup saya. Betul. Suka-suka saya lah. Kalau saya tidak percaya sama kamu adalah cucu Nabi, kenapa harus maksa? Aduh. Maksa banget ya. Aduh. Celaka ini. Kamu tidak tahu ya kalau saya ini adalah cucu Nabi yang bersyafaat, berkaromah, yang bisa memberikan barokah. Jangan sembarangan kamu itu harus percaya kalau saya berkaromah, terserah. Mau ngaku-ngaku bersyafaat, terserah. Daripada tidak percaya, ngapain harus percaya sama kamu? Halal. Buat apa ada rukun Islam sama rukun iman kalau harus percaya sama kamu? Aduh. Celaka nih orang nih. Pantesan ini orang pakai ikat. Kalau orang sudah pakai ikat begini, ini jelas. Musyrik ini, musyrik. Pasti di kotanya ini banyak patungnya ini. Musyrik ini. Jangan sembarangan ngomong. Kalau saya ini orang musyrik, dari mana dasarnya? Suka fitnah. Apa kamu pernah lihat saya nyembah patung? Hah? Bilang musyrik sama saya? Yang tahu adat budaya seni itu bukan kamu, karena kamu itu cuma pendatang. Yang tahu seni budaya adat orang Jawa Barat itu orang Jawa Barat sendiri. Jangan asal ngomong. Kamu nuduh-nuduh musyrik sama saya, sedangkan kamu nggak pernah saya lihat nyembah patung. Jangankan nyembah patung, nyembah kuburan pun saya belum pernah. Ngapain? Ayo. Kecuali datang ke kuburan orang tua saya. Awas dibalik. Aduh. Bener ini. Udah sesat ini orang.
Kamu dengarkan nih, dengarkan. Saya ini cucu Nabi. Wah. Kalau kamu mau ke surga, tidak akan bisa tanpa syafaat saya sebagai cucu Nabi yang berkaromah, bersyafaat. Paham lo? Terserah, saya mah tidak percaya. Jong. Sesat, duduk kafir. Beredar videonya di YouTube. Tuh. Kaumnya sendiri bilang, kalau punya permasalahan, kalau punya masalah, datanglah ke kuburan kami, maka kuburan kami akan menyelesaikan semua permasalahan itu. Bukannya itu yang Kayak disebut pegadaian musyrik. saja. Bukannya itu yang disebut sesat, disebut kafir. Sekarang kamu nuduh kafir sama saya. Ya Allah. Goblok lu. Jong. Aduh, malikin. Kurang ajar nih orang ngajak ribut. Jadi. Bukan ngajak ribut, situ duluan yang bikin provokasi, yang bikin gaduh. 100% tidak akan ada terjadi seperti ini kalau tidak ada kaum lu yang kayak gitu. Betul. Dari Ajar, dulu juga Pak. biasa-biasa saja, sepi-sepi saja, hening-hening saja, aman-aman saja. Tapi pas ada kaum lu ribut-ribut melulu, kayak gini terjadi. Bu. Kamu tidak takut kualat sama saya ini seorang cucu Nabi. Kalau kamu macam-macam sama saya, nanti kamu kualat. Kualat. Mana-mana Ya, saya kualat. tidak takut. Ini kualat makhluk kayak apa? Dari dulu, dari pertama muncul, dapat saya tidak percaya kalau kamu cucu Nabi. Tuh. Bahkan saya percaya suatu saat ini akan terbongkar dan ternyata benar. Ternyata benar. Nama Habib Rama. Kau ulah apa? Ngajak ribut. Kurang ajar nih. Harus dimusnahkan. Waduh. Ini yang pakai ikat udah sesat ini, celaka ini. Ngajak. Kurang ajar lu. Awas lu. Wajar lu. Coba kalau sini kalau berani. Nah, tuh. Yo, Emangnya ditantang saya sama takut. Kang Cepon. Masih ada pribumi Nggak takut sama Kang pendatang. Cepon. Boleh takut. Wow, keren. Adik kasihan, panggil. Pakai motor panggil. Sama tidak. Sangat telepon. Saya kira jelas ya, kita sudah melihat seperti apa Bang Cepo membantai Habib secara tanda petik ya. Tetapi apapun itu, tentu kita bersepakatlah bahwa ini hanya edukasi sekaligus hiburan. Tetapi edukasi ini tentu tujuannya adalah bagaimana mereka para kibing-kibing akut itu bisa sadar apa yang terjadi mulai dari diskusi sampai kemudian berantem di dalam wayang ini adalah bumbu-bumbu saja, tetapi substansi daripada diskusi yang disampaikan itu saya kira situasinya betul-betul kontekstual dengan apa yang terjadi hari ini, di mana memang klaim-klaim sebagai cucu Rasulullah, klaim-klaim sebagai pemberi syafaat, bagaimana makam-makam itu dibuat semewah mungkin untuk dijadikan tempat
dawir secara tidak langsung. Itulah yang dilakukan selama ini. Dan hal yang paling menarik adalah ketika membahas masalah patung, di mana memang baru-baru ini Rizik Syihab secara tegas mengatakan bahwa ada gubernur terpilih di Jawa Barat itu adalah merupakan orang yang masuk dalam kategori musyrik, yang merubah katanya syariat menjadi kemusyrikan dengan membangun patung-patung pada saat menjadi wali kota dan hari ini menjadi gubernur. Siapa lagi kalau bukan kan dia dimaksud. Dan di sini juga dibantai habis-habisan oleh Bang Cepot. Saya kira demikian sahabat, apapun yang tersajikan ini adalah edukasi sekaligus hiburan buat semuanya. Kita berharap masyarakat semakin sadar, masyarakat semakin melek, para kibing-kibing akut bisa kembali percaya diri dengan Nusantara, percaya diri dengan hak asal usulnya sebagai warga negara yang asli di NKRI ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.